Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Sylvia dari D3 Rekamedis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen mutu di unit Rekamedis. Kemudian, saya akan menjelaskan apa itu mutu. Jadi, mutu adalah gambaran total sifat dari suatu produk atau jasa pelayanan yang berhubungan dengan kemampuannya untuk memberikan kebutuhan kepuasan. Mutu Rekamedis berperan sangat penting dalam mengemban mutu pelayanan medis yang diberikan oleh rumah sakit. Rumah sakit dalam hal ini bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan rekamedis yang di dalamnya mencakup informasi pasien dan terhadap kemungkinan hilangnya keterangan ataupun pemalsuan data yang ada di dalam rekamedis. Mutu dalam pengisian rekamedis menjadi tanggung jawab para tenaga kesehatan karena merekalah yang melaksanakan pencatatan medis. Dalam peningkatan mutu rekamedis, perlu adanya prosedur kerja tetap rekamedis atau SPO yang sangat membantu peningkatan mutu rekamedis. Selanjutnya, rekamedis yang baik atau bermutu adalah rekamedis diantaranya yang pertama akurat, yaitu menggambarkan proses dan hasil akhir pelayanan yang diukur secara benar. Yang kedua lengkap, yaitu mencakup seluruh kekhususan pasien dan sistem yang dibutuhkan dalam analisis hasil ukuran. Yang ketiga terpercaya, yaitu dapat digunakan dalam berbagai kepentingan. Dan yang terakhir tepat waktu, yaitu dikaitkan dengan episode pelayanan yang terjadi. Selanjutnya tentang indikator mutu. Menurut Depkes RI, indikator adalah suatu cara untuk menilai penampilan dari suatu kegiatan dengan menggunakan instrumen. Kemudian, indikator yang ideal harus memiliki 4 kriteria, yaitu yang pertama sahih atau valid, yaitu benar-benar dapat dipakai untuk mengukur aspek yang akan dinilai. Yang kedua, dapat dipercaya atau reliable, yaitu mampu menunjukkan hasil yang sama pada saat yang berulang kali pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu sensitif, yaitu cukup peka untuk mengukur sehingga jumlahnya tidak perlu banyak. Yang terakhir, spesifik, yaitu memberikan gambaran perubahan ukuran yang jelas, tidak tumpang tindih. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu yaitu yaitu kemajuan teknologi, komputer, dan lain-lain memerlukan pekerja spesialis yang banyak. Kemudian money, yaitu meningkatkan kompetensi dalam segala bidang, memerlukan penyesuaian pembiayaan yang luar biasa termasuk mutu. Kemudian material, yaitu bahan-bahan yang semakin terbatas dan berbagai material yang diperlukan. Kemudian mesin, yaitu selalu perlu penyesuaian seiring dengan kebutuhan kepuasan pelanggan. Kemudian modern information method, yaitu kecepatan teknologi informasi yang harus diikuti. Kemudian market, tuntutan pasar yang semakin tinggi dan luas. Kemudian manajemen, tanggung jawab mutu oleh perusahaan. Kemudian motivation, yaitu meningkatkan mutu yang kompleks perlu kesadaran mutu bagi pekerja. Dan yang terakhir, marketing produk requirement, yaitu persyaratan produk yang meningkat yang diminta pelanggan perlu penyesuaian mutu terus-menerus. Manajemen mutu rekamedis melibatkan dua hal, yaitu yang pertama manajemen unit kerja dan yang kedua keluaran sistem manajemen informasi kesehatan. Manajemen pelayanan rekamedis dan informasi kesehatan adalah kegiatan menjaga, memelihara, dan melayani rekamedis, yaitu baik secara manual maupun elektronik sampai menyajikan informasi kesehatan di rumah sakit, praktik dokter klinik, asuransi kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan lainnya yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menjaga rekaman. Dalam manajemen mutu, terdapat quality assurance. Quality assurance merupakan upaya menjaga mutu pelayanan yang ada di rumah sakit.
Quality assurance bagi profesi pereka medis dan informasi kesehatan diantaranya adalah dengan menjaga kelengkapan dokumen reka medis, baik dilihat dari aspek analisis kualitatif maupun kuantitatif, menjaga kepuasan pasien, menjaga efisiensi mutu rumah sakit, dan menjaga keamanan pasien. Tugas pokok quality assurance yaitu yang pertama, perencanaan atau jaminan kualitas suatu pelayanan. Yang kedua, menerapkan standar SOP. Yang ketiga, pengembangan sistem menjadi sistem elektronik. Yang keempat, bertanggung jawab. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam quality assurance yaitu yang pertama, orientasi kepada pelanggan, yang kedua, teliti, yang ketiga, pandai berkomunikasi, yang keempat, mampu dalam pengumpulan data, yang kelima, menganalisis manajemen, dan yang terakhir, bekerja sama. Kemudian, implementasi quality assurance dalam reka medis. Pada dasarnya, pelaksanaan quality assurance ada 3 tahap yang harus dilalui, yaitu tahap menggambarkan, fase pengukuran, dan fase melaksanakan tindakan. Ketiga fase tersebut dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, yakni merupakan suatu siklus yang tidak pernah berakhir. Quality assurance dalam pelayanan penerimaan pasien rawat inap. Quality assurance atau jaminan kualitas dalam rawat inap memiliki fungsi sebagai monitoring, uji tes, dan memeriksa semua prosedur penerimaan pasien rawat inap berjalan sesuai dengan ketentuan dari SOP yang ada. Tugas pokok quality assurance dalam rawat inap. Yang pertama, menafsirkan dan menerapkan standar jaminan kualitas. Yang kedua, mengevaluasi kecukupan standar jaminan kualitas. Yang ketiga, perencanaan prosedur jaminan kualitas dalam pelayanan. Yang keempat, meninjau pelaksanaan dan efisiensi kualitas dan inspeksi sistem agar berjalan sesuai rencana. Yang kelima, mendokumentasikan audit internal dan kegiatan jaminan kualitas lainnya. Yang keenam, menyelidiki keluhan pelayanan pasien dan masalah ketidaksesuaian prosedur. Yang ketujuh, mengumpulkan dan menyusun data kualitas statistik. Yang kedelapan, menganalisa data dan mengidentifikasi area untuk perbaikan dalam satu sistem mutu. Yang kesembilan, mengembangkan, merekomendasikan, dan memantau tindakan perbaikan dan pencegahan. Dan yang ke-10 atau terakhir, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan mengatur intervensi pelatihan untuk memenuhi standar kualitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.